Grup neraka, buset, nggak nyangka kita bakalan bersatu dengan Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Ini di luar ekspektasi dan di luar harapan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Gila, ini tadi barusan kita lihat drawingnya ya. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Yang mana kita pengennya itu di situ ada Korea, Korea Selatan, baru Irak, dan Jordan. Tapi mereka berada di grup B guys. Kita di grup C. Malah yang nyasar ke grup C itu, di grupnya Indonesia, itu ada Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Buset dah. Ini jinggo-jinggo semua nih yang nyasar ya kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kita terhindar daripada Uni Emirat Arab. Karena yang di tempat kita itu ada Bahrain guys. Secara kalau dari teknikal dengan komposisi pemain kita nggak jauh beda dengan Bahrain. Tapi yang jelas dengan Uni Emirat Arab kita agak jauh ya. Tapi asli busuk ahli tangan kawan itu tadi yang dari pemain Iran, siapa tadi namanya? Tadi kita udah berharap ya. Pas ketika ya kalau misalnya di pot 6 pas ditarik mau ABC kita bebas aja, Indonesia mau diletak dimanapun oke-oke aja, namanya juga masih pot 6 kan. Kan dimulai dari pot 6. Tapi ketika dimulai dari pot 5, nah ketika pemain Iran tuh legend Iran dari siapa pula namanya, lupa pula aku namanya, dia ngambil, dia buka, terus muncul nama Kyrgyzstan di awal, Kyrgyz Republic, aku udah lemas langsung guys, sumpah. Berharap tuh tadi aku tuh yang keluar nama pertama kali itu Cina tadi aturannya. Ya kan, jadi kita ada kemungkinan kalau nggak lawan Kyrgyzstan ya lawan Palestina. Secara kalau dari Kyrgyzstan Palestina kita masih selevel gitu kan. Masih bisa kita imbangi, menang kalah. Kita masih bisa menang baik kandang maupun tandang gitu. Kalau misalnya lawan Palestina atau Kyrgyzstan. Tapi kalau lawan Cina, ini aku walaupun ada peluang untuk menang nanti di Gelora Bung Karno. Tapi kalau misalnya main di Cina kayaknya sulit kita menang. Ya mungkin bisa dapat seri lah. Tapi kan seharusnya kita tuh pengennya kandang tandang menang gitu. Dan itu hanya ada pada lawan Palestina atau Cina gitu. Aduh sayang sekali ya. Oh tapi sebelumnya itu kita bahas dulu. Jadi Indonesia itu Jepang, satu grup sama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Cina, dan Indonesia guys. Oke. Aduh. Aku masih nggak nyangka aja gue tadi ini bisa betul-betul terjadi nih ya. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan muncul guys. Tapi yang jelas tadi aku udah senang ya ketika masalah Qatar. Tadi kan di pot 5 ya, khususnya di pot 5 top Qatar udah lewat. Alhamdulillah dong, kita selaku supporter Indonesia yang punya masalah masa lalu yang kelam dengan sepak bola Qatar ya pasti kita syukur dong kita nggak satu grup nih sama Qatar. Tapi pas nengok tadi masuk ke grup B, di situ Irak, aku langsung lemes. Kenapa lemes? Karena kita tahu kalau ada Irak masuk grup B, berarti Australia masuk grup kita, grup C. Dan terbukti Australia di grup kita. Aku nengoknya nih di grup C nih, sumpah dah. Ini di grup itu tuh ada 3 negara yang langganan Piala Dunia. Yang tahun lalu tuh main di Piala Dunia. Coba Jepang, Australia, Saudi Arabia. Kita nggak usah berharap banyak lah kalau main lawan mereka. Kita dapat menang aja di kandang kita itu udah syukur. Nggak usah menang deh, seri. Kita dapat seri aja lawan Jepang nanti di Gelora Bung Karno itu udah syukur ya. Nanti lawan Australia juga kita dapat seri itu udah syukur. Lawan Arab Saudi juga kita di Gelora Bung Karno dapat seri itu udah syukur. Tapi kayaknya di lawan Saudi Arabia kayaknya masih ada peluang kita bisa menang. Kayaknya ya menurut aku. Tapi kalau Bahrain dan Cina itu wajib harga mati wajib menang guys. Kita dapat poin 6 kalau dari Cina Bahrain ya. Terus seri aja buatlah kita realistis, seri lawan Saudi Arabia, Australia dan Jepang 3 poin juga. Kita udah dapat poin 9 guys. Nah, kalau menurut aku 9 itu dari kita main di Gelora Bung Karno kan. Kemudian nanti kalau misalnya kita main ke tandang, buatlah kita main tandang nanti lawan Bahrain dengan lawan Cina kita seri 1-1. Berarti poinnya itu ada dapat 2 kita kan, seri, maka kita akan dapat poin 11. Menurut aku kayaknya 11 itu cukup lah untuk berada di peringkat 3 atau peringkat 4. Nah ini kalau kita bicara realistisnya guys ya. Jadi kalau lawan Jepang, Australia, Saudi Arabia kita bisa tahan imbang nanti Gelora Bung Karno kita dapat 3 poin.
Kemudian dari lawan Bahrain dan Cina itu kita wajib menang di Gelora Bung Karno, dapat 6 poin, maka poin 9. Dan nanti ketika kita away main di Bahrain dan Cina kita bisa tahan imbang, skornya berapapun yang penting imbang, kita dapat 1 poin jadi 2 poin, jadi total kita dapat 11 poin. Dan 11 poin ini cukup berharga untuk kita dapat peringkat 3 atau peringkat 4. Tapi kayaknya peringkat 4 udah realistis sekali, peringkat 4 guys. Karena iya kali lah kita bisa di atas Jepang, Australia, Saudi Arabia. Nggak mungkin lah kayak menurut aku ya. Aku bukan pesimis ya. Aku bukan bilang, bang, kau Indonesia kok, orang Indonesia kok nggak optimis. Kok nggak yakin kau sama timnas. Nggak gitu, brother. Sebenarnya gini, abang dah semua. Aku yakin. Kalau misalnya aku pengen pun Indonesia yang di atas gitu kan. Tapi kita kadang mesti tahu diri juga gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa di atas mereka, wah berarti sesuai di luar ekspektasi, bisa jadi berarti tim kita Indonesia lebih hebat kan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya nengok dari sekarang masih sulit guys, serius masih sulit. Kecuali di grup kita tadi itu ada Irak dengan Jordan. Kalau ada Irak dan Jordan, kita bisa menang lawan Irak dan Jordan nanti di Gelora Bung Karno. Kemarin itu waktu lawan Irak kan kita hanya kesalahan ini aja ya kan, kesalahan lini pertahanan kita blunder karena sama penalti. Selebihnya kita dari segi permainan kita unggul dari Irak. Dari Jordan juga kita nggak kalah jauh waktu main netral di Kuwait kemarin itu kita bisa mengimbangi gitu ya. Aduh, pokoknya ini aku bingung juga ini. Bisa-bisanya lah hal ini bisa terjadi guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas tadi aku hampir juga di grup B ya. Ngelihat di grup itu kayaknya tadi itu klub Arab, negara Arab semua tadi. Kurang aja Iran. Kalau misalnya Korea tadi itu tuh diganti ke Iran, udah fix di grup B itu negara Arab semua. Kuwait, Palestina, Oman, Jordan, Irak, dan Iran. Tapi sayangnya nyangkut di situ Korea. Kita tadi pengennya Korea tadi yang ada di grup kita ya. Dan kita pengennya juga Australia dan juga pengennya Jordan. Tapi Jordan dan Irak berada di grup B. Jordan, Irak, dan Korea itu di grup B, guys. Ini 3 negara yang kita inginkan di pot 1, 2, 3 tadi. Rupanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Malah dikasih yang the tough, ya, yang paling payahnya gitu. The hardest. Japan, Australia, and Saudi Arabia. Beruntung kita masih ada dikasih Bahrain ya. Walaupun kita sebenarnya pengen itu, ya Bahrain juga memang, Bahrain atau Oman. Dan yang sangat kita sayangkan itu kita nggak satu grup sama Kyrgyzstan atau Palestina. Padahal kalau misalnya kita satu grup sama Kyrgyzstan dan Palestina, kita ada peluang untuk menang kandang tandang kan. Kalau kandang tandang menang kan udah poinnya 6 satu negara aja. Kalau misal 2 negara udah 12 gitu. Dan 12 itu kayaknya aku rasa udah pasti sih kalau peringkat 3 dan 4 gitu menurut aku ya. Ya apapun itu semoga aja kita doakan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Tapi tadi nengok dari drawing kayaknya aku nggak nampak tadi Coach Sintayong. Apa aku nggak lihat ya? Kok kalian gimana guys? Nampak nggak dari Coach Sintayong tadi? Kayaknya enggak kan? Tapi ini kayaknya yang di grup maut ini semua sih grup maut guys. Nggak ada yang nggak grup maut nih. Tapi tuh aku udah senang tadi waktu di pot 1, 2, 3. Di pot 3. Ketika yang nama negara yang pertama kali keluar itu tadi Uzbekistan. Itu aku udah senang kali. Oh, kita nggak jumpa nih sama Uzbek ya kan. Jadi kita bisa antara Irak atau Arab Saudi. Dan kita pengennya Irak yang satu grup sama kita. Ternyata Irak muncul di grup B. Aduh. Kalau misalnya bisa ini pindah kita Indonesia. Maunya kita gantikan Kuwait di grup B. Itu grup paling idaman. Kita, Palestina, Oman, Jordan, Irak, Korea Selatan. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita mau masuk Piala Dunia ya. Kalau udah mau masuk Piala Dunia ya mau siapapun negaranya kita wajib bisa gitu ya kan. Mau Jepang sekalipun, Australia, Saudi Arabia ya kita ribak sude, kita embat gitu ya kan. Seharusnya kita mental kita kalau memang masuk Piala Dunia gitu ya kan. Karena nanti di Eropa lawan kita lebih keras-keras lagi kan. Lawan Amerika Selatan lagi, waduh, benua Afrika lagi. Coba bayangkan kita satu grup sama Brazil atau sama Argentina, satu grup nanti sama Portugal gitu kan, satu grup lagi nanti sama Jerman. Ya kalau ini udah syukur lah. Mencoba menghibur diri. Sebenarnya lagi kesal hati guys. Bisa-bisanya kita terdampar di grup C. Sumpah ini
tim-tim langganan Piala Dunia berada di grup kita, guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin pasti ada hikmahnya, pasti ada jalannya. Indonesia bakal bisa untuk berada di peringkat 3 atau peringkat 4. Ya, seperti yang aku bilang, kita dapat Serie A jalan Jepang, Australia, Saudi Arabia di Gelora Bung Karno kita dapat 3. Bahrain dan Cina kita menang di Gelora Bung Karno itu dapat 6 dan 9. Terus nanti away kita dapat 2 poin, 1-1 lawan Bahrain dan Cina di kandang mereka. Kita udah dapat 11. Kalau 11 poin kayaknya aku bisa nih di peringkat 4 kita. Tapi kalau misalnya kita bisa aja menang dari 3 tim itu, Jepang, Australia, Saudi Arabia, itu suatu keuntungan yang luar biasa, guys. Kalau ditandang ya kita udah pasrah aja lah, mode pasrah. Main di Jepang, di Australia, Arab Saudi, kita kalah aja udah cukup lah. Kalahnya nggak kalah aja cukup lah. 1-0 udah mantap kali gue rasa. Tapi kalau misalnya bisa dapat seri, wah itu bisa jadi luar biasa sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya kita parkir bus selama 90 menit kan. Ya nggak salah kan. Ya kan, nggak salah kita parkir bus gitu. Tapi kalau Coach Justin marah nih dengan permainan bertahan ini ya kan. Ya udah itu guys, thank you so much. Coba kalian komen dulu di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang grup C. Indonesia, Cina, baru juga ada Bahrain, Saudi Arabia, Australia dan Jepang. Komen guys. Semoga Indonesia lolos. Amin. Mantap.